Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, kelas 7, 8, dan 9 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di podcast Eskul Tahfiz SMP Taibul Khaldun Lembang. Pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah ikut bersyukur ya di tengah kesibukan beliau sebagai bintang tamu kita hari ini, sebagai bintang tamu perdana juga di Eskul Tahfiz ya untuk agenda perdana dalam kegiatan pembelajaran eskul di sekolah. Kita akan perkenalkan langsung namanya ya, siapa yang akan berbagi bersama kita, sharing tentang pengalaman beliau, dan boleh Bapak sampaikan bahwa beliau ini adalah alumni Ibnu Khaldun. Ya, kemudian kalau tidak salah waktu itu lulus dengan predikat hafalannya 8 juz ya, kalau tidak salah. Kemudian melanjutkan ke SMA IT Ashifa Subang, dan kabarnya di waktu sampai hari ini sudah menuntaskan hafalan 30 juz. Nah, di sini mungkin kita kebalik ya, baru tuntas juz 30. Nah, beliau sudah 30 juz. Nah, kita akan cari pengalaman beliau dan juga tips-tips apa yang bisa beliau bagi kepada kita supaya kita bisa mengikuti jejaknya menghafal 30 juz Al-Qur'an. Kita sapa langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Priska Yumianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Teh Priska nih? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Teh Priska ini tahun berapa waktu di Ibnu Khaldun masuk ini? 2015, lulus 2000 2018. lulus 18, 2018. Angkatan keberapa waktu itu? angkatan kedua. Angkatan kedua ya? Wah, luar biasa. Ini udah lama. Angkatan kedua. Oke. Teteh dulunya dari SD mana Teh? Dulu SD negeri, SD negeri berapa? negeri Citrasari. SD negeri Citrasari. Baik. Kemudian masuk ke Ibnu Khaldun. Dan betul ya, waktu itu 8 juz ya, waktu di kelas 9 atau lebih? Enggak, Pak, 7 juz. Oh, 7 juz ya. Baik, Bapak lupa ya, mungkin waktu itu 7 atau 8 ya, mungkin 7 ya. Ya, alhamdulillah 7 juz juga sudah luar biasa nih, karena target di sekolah waktu itu hanya berapa Teh? 3 juz ya. Nah, hanya 3 juz untuk apa namanya? Untuk siswa dari luar. Oke. Teteh, kalau boleh tahu nih, ketika di SD-nya apakah sudah punya background hafalan? Berapa juznya? Alhamdulillah udah, Pak, juz 30 doang. Oh, sudah punya juz 30 aja ya. Baik, waktu itu di mana Teteh bisa menghafal sebanyak juz 30 itu? Apakah di rumah atau ikut pengajian? Ya, jadi dulu kalau pulang sekolah biasanya kalau pulang dari SD ikut TPA gitu. Nah, di TPA itu ngafalnya. Oh, di TPA ikut menghafalnya. Oke. TPA-nya sekitaran rumah juga. Iya, sekitar rumah. Jadi sebelum masuk ke kelas 7 SMP IT Ibnu Khaldun, Teteh sudah punya modal 1 juz ya, juz 30. Ya. Baik, itu berarti menghafal otodidak atau setoran, bagaimana itu? Yang juz 30 itu di TPA? Enggak, itu kayak kita, talaki, jadi sama gurunya dibimbing. Sama gurunya dibimbing. Baik. Iya. Nah, sekarang masuk ke SMP itu waktu itu sampai nambah 6 juz berarti ya? Nambah 6 juz. Juz berapa aja waktu itu? Waktu itu juz 26, 30 sampai 26, terus 1 sama 2. 30, 29, 28, 27, 26, ditambah 1 dan 2. Jadi total 7 juz ya. Al-Baqarah ya, juz 2-nya ya. Masya Allah. Baik. Teteh kenapa bisa melesat seperti itu Teh? Padahal Teteh kan dari SD umum ya. Nah, bukan Ya. mungkin background-nya dari SD Islam. Kenapa bisa sampai dapat 6 juz tambahannya? Ya, karena yang pertama, pasti kita kalau ngapal tuh pasti punya motivasi.
Nah, Iya. salah satu motivasinya tuh gara-gara, tayangan di televisi yang Hafiz Quran Indonesia. Nah, Mhm. dari situ ngerasa, kok anak kecil aja bisa gitu, masa saya sendiri gak bisa gitu, Jadi dari situ. melihat melihat tayangan Tahfiz Indonesia ya. Baik. Ya, Waktu itu melihat tayangan siapa Teteh kok bisa tersentuh? banyak kayak Musa yang dia baru berapa tahun udah 30 juz gitu. Jadi melihat sosok Musa ya waktu itu ya. Baik. Ketika mengetahui ada anak kecil kemudian bisa hafal Quran banyak begitu ya. Apa yang ingin dilakukan Teteh waktu itu? Sama, ngerasa kayak, ih pengen banget gitu kayak ngafal Quran beres 30 juz. Terus udah dari situ kan tahu ternyata kalau kita ngafal Quran tuh, orang tua kita nanti di surga dapat mahkota, terus Ya. ayah kita dapat jubah, kayak nanti kita diangkat derajatnya karena Al-Qur'an, diletakin di surga yang paling tinggi. Nah, dari situ jadi mulai kayak semangat banget buat ngafal Quran. Tuh, jadi memang langsung terbangun ya motivasi kita. Jadi yang terbayang itu bukan karena kita ingin membanggakan diri ya dengan hafalan, tapi Iya, bagaimana dengan hafalan yang kita miliki, orang tua kita akan apa ya, kebagilah mungkin dari segi kemuliaannya. Baik, Teteh waktu itu di kelas 7 masih ingat gak baru berapa juz nambahnya? di kelas 7 kan awal-awal, kita kan, ada tes dulu ya, Pak, kayak alhamdulillah waktu itu pertama kali masuk dapat UMI, nggak tahu lupa UMI 3 gitu kalau nggak salah, nggak tahu UMI 3 nggak tahu UMI 5 pokoknya. Nah kan kalau misalnya UMI itu kan kita, ngafalnya sama guru ya Ya, dibimbing. Waktu kelas 7 tuh, kira-kira baru beres sampai juz 28. kelas 7 beres juz 28, berarti sudah 2 juz ya. Ya, Kelas 7 saja sudah 2 juz ya. Baik, karena target di kita itu kalau nggak salah hanya 1 juz ya. 1 juz di kelas 7, nah 1 juz di kelas 8, 1 juz di kelas 9. Berarti Teteh sudah 2 kali lipat dari target sekolah. Nah, Teteh waktu itu ada motivasi dari siapa lagi ketika masuk sekolah? Apakah ada teman mungkin atau dari guru atau dari apa yang membuat Teteh semangat di sekolah menghafal? ya dari guru sih, dari guru. Karena kayak, kalau misalnya kita ngafal tuh katanya peluang buat, dapet sekolah kayak beasiswa tuh gampang. Nah dari situ mulai kayak, oh bener juga ya, kayak gitu. Jadi salah satu niatnya ada kalau misalnya kita ngafal kan kayak, eee, oh nanti kalau mau masuk kuliah atau mau masuk SMA, karena sekarang tuh udah banyak kayak sekolah-sekolah tuh buka pakai jalur prestasinya, Ya. hafalan gitu. Hmm. Jadi Nah dari sudah situ, betul. Jadi tidak hanya sekolah, mungkin ya universitas juga ya sudah buka ya, beasiswa. Baik, memang ada juga ya tujuan kita duniawinya nih supaya kita dapat kemudahan mungkin dalam melanjutkan iya, sekolah. Dan di kelas 8 nambah 2 juz, kelas 9 nambah 2 juz. Jadi totalnya kurang lebih 7 juz ya. 7 juz. Waktu itu Teteh menjadi siswi dengan hafalan terbanyak, betul ya? iya Pak, Dengan alhamdulillah. hafalan terbanyak, alhamdulillah. Boleh tahu nggak perasaan Teteh ketika diumumkan menjadi siswi terbanyak hafalannya, padahal Teteh dari backgroundnya SD umum. Kemudian yang kedua, gimana komentar orang tua? Ya, alhamdulillah kayak seneng banget gitu, karena kan ikutin gitu walaupun di umum gitu, masuk ke SMP IT gitu, yang dominannya tuh rata-rata alumni SMP gitu, yang, udah punya basic hafalan masing-masing. Orang tua kayak ngerasa ngedukung banget gitu, jadi, pas tahu udah punya hafalan segini tuh kayak mau apa-apa tuh dimudahin gitu sama orang tua. Hmm, Jadi kayak alhamdulillah ada berkahnya dari ngafal. baik, boleh sebutin nggak Teh, apa sih salah satu contoh berkahnya? Teteh waktu itu banyak hafalan. Eee, yang paling utama sih pas ngerasa ngejar hafalan tuh akademik juga ikut ikut Hmm, ngejar gitu. jadi mudah juga untuk belajar pembelajaran lain ya? Iya, Ah, mhm, betul betul ya. Memang betul sekali ya ketika kita sudah hafalannya kuat dengan Quran, kebersamaannya dengan Quran juga kuat, maka Allah itu beri kemudahan ya untuk memudahkan hafalan yang lain. Yang Quran saja yang susah menurut kata orang bisa dihafal apalagi yang buatan manusia ya. Betul iya. sekali. Baik, Teteh. Selain bangga nih orang tua, Teteh waktu itu dapat titel ya sebagai siswi dengan terbanyak hafalan.
Kemudian salah satu mungkin keberkahan lainnya teteh waktu itu masuk Ashifa ya. Ya, Nah, betul, yang Pak. Bapak itu Ashifa kan lumayan ketat ya, karena berbagai daerah di Indonesia banyak yang daftar, bahkan jangankan semester 2 pembuka pendaftaran, ini baru orang lain buka sekolah, ini udah buka pendaftaran ya. Iya, Saking banyak peminat sehingga sekolah menyelenggarakan PSB atau penerimaan mahasiswa baru dari awal. Ini teteh waktu itu ada tesnya nggak waktu masuk ke Ashifa ada, Subang itu? ada, ada Ada. tesnya, ada tes Quran juga, Pak. Tes Qur'annya bentuknya apa? Wawancara, wawancara sama Wawancara tahsin. Ya, sama tasin ya, baca Qur'annya saja ya. Nah, ya, hafalannya ditanya atau dites nggak? ditanya. Maksudnya bertanya dalam bentuk sambung ayat atau menyetorkan bacaan? Ya, sambung ayat. Oh, sambung ayat. Waktu itu kebagian juz berapa sambung ayatnya? Juz 29 sama 28. Wah, itu nampaknya sudah familiar ya. Karena hafalannya sudah jauh ya. Itu memang hafalan dasar lagi yang diteskan atau bagaimana permintaan kita? Eh, kita nyebutin misalnya udah hafal 7 juz, tapi yang mau disetorin, yang mau dites cuman juz belakang aja, cuma 5 juz. Kayak gitu nanti Cuma 5 juz diacak. belakang aja ya. Ya, Ya, teteh waktu itu lancar jawabannya. alhamdulillah. Ada yang lupa sih, Pak, kalau nggak salah. Lancar secara umumnya ya, alhamdulillah. Ya. Baik, setelah tes Quran masuk ke Ashifa itu, tes apa lagi? Setelah tes tulis Tes tulis akademis. akademis ya. Oh, akademisnya lulus juga. Alhamdulillah lulus. Skornya keberapa urutannya, kalau boleh tahu? Nggak disebutin Sebutin ya. berapanya. Ya. Cuma dikategorikan lulus aja ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Masuk ke Ashifa kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau boleh tahu kelas 10 berapa juz waktu itu nambahnya? Dari kelas 10 tuh kita hafalannya nol lagi, Pak, bersih semuanya. Oh, di nol Jadi lagi ya. semuanya nggak punya hafalan pas masuk, Mhm, terus 3 bulan tahsin dulu. ya. Udah kayak gitu baru boleh ngafal. Kan masuk sekolah bulan Juli, terus Juli, Agustus, September, sekitar Septemberan udah boleh ngafal. Nah, Mhm, waktu kelas 10 tuh eh, pokoknya kelas 10 tuh kan karena udah bawa dari SMP 7, ya. berarti 7, 8, cuma dapat 9, Pak. 9. Kelas 9 10 juz, dapat nambah 2 9 juz. juz. Oh, nambah 2 Iya. juz ya. Oke. Berarti kelas 11 10 juz juga. Eh, nah, kok di kelas 11 mulai kayak ditingkatin lagi. Karena Hmm. kan bertahap ya. Dulu ngafalnya kalau sehari sekali setoran cuman kayak sehalaman. Nah, di Ya. kelas 11 tuh udah mulai selembar atau Baik. selembar lebih. Jadi udah mulai ditargetin lebih Target. gitu. Oke. Ya. Tekniknya gimana tuh menghafalnya sendiri kemudian setorkan atau bagaimana? Iya, ngafalnya sendiri. Karena kan di sini kalau di Ashifa tuh udah ada jam tahfiznya. Sama kayak di Ibnu Khaldun. Hmm. Cuman bedanya kalau di Ashifa tuh subuh, ba'da subuh sama ba'da asar. Jadi 2 kali. Nah, Hmm. kalau pagi dipakai buat nambah hafalan, kalau sore dipakai buat ngulang hafalan. Berarti setorannya pada pagi hari aja. Iya, pagi hari. Hmm. Kalau siang kan kosong. Nah, di waktu siang itu dipakai buat ngafal sama malam. Kalau misalnya nggak ikut eskul atau nggak ada belajar tambahan, biasanya diganti sama ngafal buat besok. Jadi persiapannya. Baik. Jadi memang diatur ya dari persiapan Ya, ya dari murojaah ada ziyadah juga. Nah, jadi sudah diatur waktunya. Karena boarding ya kebetulan di sana ya menginap di asrama ya. Halo, ada suaranya? hmm. Kedengaran? Halo? Maaf Pak, putus lagi. Udah kedengaran sekarang jelas? Udah jelas. Oke, di sana kan boarding ya Tete ya, dari bangun tidur, Ya, menjelang tidur lagi memang dipantau. Nah, kemudian di kelas 10, 11, nah di kelas 12 sisa berapa juz lagi nih untuk dituntaskan? 5 juz. Oh, tinggal 5 juz lagi. Kalau Ya, boleh tahu, sekarang kelas berapa sekolahnya? kelas. Udah lulus Pak. Oh, udah lulus ya? Pengabdian Udah berarti sekarang? lulus Pak. Alhamdulillah. Lagi nunggu kuliah. Oh, lagi nunggu kuliah. Baik, berarti di kelas 12, itu sebelum kelulusan apa ya, sekolah mungkin ya, udah lulus tahfiz? Ya, alhamdulillah di bulan November
sebelum semester 1 beres, alhamdulillah udah bisa nyelesain Sudah 30 bisa juz. 30 juz, Insya Allah ya. Itu bagaimana prosesi hatamannya waktu itu? Proses hatamannya, kita proses ngafalnya Pak atau Waktu itu proses kan waktu hatam? waktu hatamnya ketika sudah tuntas, teteh apakah Oh, dinaikkan ke atas panggung atau oh. diundang orang tuanya? Waktu itu karena gara-gara sekarang lagi pandemik karena Ya. COVID, jadi orang tua nggak bisa datang. Jadi Hmm, kita pakai virtual gitu, pakai Zoom, ya. dikumpulin satu angkatan Hmm. dan baca hafalan terakhir itu 5 halaman juz 25 berarti. Baik, berarti 5 halaman teteh terakhir. waktu itu berapa orang yang berhasil 30 juz angkatannya? Di satu angkatan aku eh, satu angkatan 136. Yang Hmm. beres alhamdulillah 8 orang. 8 orang ya, Masya Allah. Ya, Dari 136 hanya 8 ya. Nah, itu ya. mayoritas sisanya itu berapa itu mereka tuntas? Sisanya karena kan targetannya itu sama kayak di Ibnu Khaldun. Jadi kalau di Ibnu Khaldun kan cuma 3. Kalau di sana juga cuma 7 juz. Jadi Hmm. targetan umumnya gitu. Pada dasarnya cuma 7 juz. Tapi banyak dari siswanya yang punya semangat tinggi. Jadi ngafalnya udah lebih. Rata-rata ada dapat setengah Quran, 15 juz. Oke. Eh, 15 juz ke atas sih. 15, 16, 18, Oke. Berarti 25. hampir pertengahan ke atas ya, tapi Ya, belum sampai 30 juz. Berarti teteh dari 136 termasuk 8 yang Allah pilih untuk hafal nah, di angkatan itu ya. Masya Allah ya. alhamdulillah. Ya. Nah, oke, kita langsung ke intinya nih, teteh. Ketika sudah tuntas 30 juz, apa perasaanmu waktu itu kan sekolah di Ibnu Khaldun baru 7 juz. Sekarang udah 30 lengkap menyempurnakan. Apa yang kamu rasakan waktu nangis atau gimana? Ya, waktu ya sedih Pak pas Jadi, terakhir baca ayat Al-Qur'an kayak wah ternyata perjuangan selama ini tuh nggak sia-sia gitu bisa selesai 30 juz. hmm, Tapi pas udah beres tuh ada ngerasa ini jadi ujian gitu karena kayak takut takut gak bisa ngejaga hafalannya gitu. iya, Nah, jadi betul ya. sampai sekarang masih udah jadi apa ya kayak ada tanggung jawab gitu yang harus Hmm. jadi prioritas dari yang lain gitu. Di teteh kalau disebutkan murojaahnya lebih banyak ya. Sehari 1 juz mungkin, sebulan harus tuntas hatam ya. Ya, betul sekali. Memang makin banyak hafalan, ya makin banyak ya waktu kita harus bersama dengan Al-Qur'an, terutama Iya, untuk memurojaah. Yang lebih berat itu adalah bagaimana akhlak kita harus sesuai dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Karena yang kita bawa adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah menyatu dengan si penghafalnya termasuk Teteh Friska ya. Baik Teh, nih ada adik-adik kelas kita nih di kelas 7, kelas 8, ada juga kelas 9 yang sekarang baru kita buka nih Teh, ada Eskul Tahfiz. Dulu angkatan Teteh kan belum ada ya. Nah, sekarang kita buka Eskul Tahfiz karena selepas Teteh itu angkatan Teteh 7 juz yang paling besar, kesininya alhamdulillah ada juga yang 1-2 orang yang sampai 6 juz Teh. Jadi ada yang 6 juz, tiap tahunnya ada yang 5 juz. Jadi memang ada yang lebih unggul, ya minimal ada yang lebih menonjol lah dari segi hafalan. Kemarin alhamdulillah ada juga masuk yang ke Asipa kalau nggak salah ya, yang dari kita itu atau ada juga yang keterima di SMA Negeri Bandung dengan jalur tahfiz ya tadi seperti itu. Nah, Teh boleh berbagi nih untuk adik-adiknya yang kelas 7, 8, 9. Apa tipsnya supaya kita mudah untuk menghafal Quran, kemudian dan tahan lama nih Teh hafalannya, nggak mudah lupa. Gimana nih boleh berbagi? Ya, jadi pasti kan kalau kita mau punya tujuan, suatu tujuan atau impian, pasti kita tuh harus punya niat dulu kan. Nggak mungkin kayak kalau kita punya impian tapi kita gak niatin. Nah, pertama mungkin kita harus tata dulu niat kita buat ngafal. Eh, Balik lagi niat kita kepada Allah gitu. Jadi eh, gak apa-apa niatnya karena Allah aja gitu. Karena kalau misalnya kita udah niatnya karena Allah, mungkin insya Allah nanti semua impian kita kayak mungkin akademik kita atau hal-hal yang lain tuh bisa ngikutin. Karena insya Allah kita kalau niatnya karena Allah dapat keberkahan gitu, dapat ridhonya karena Allah udah ridho kan. Nah terus yang kedua mungkin setelah itu udah punya niat kita punya target. Nah target kita tuh mau segimana gitu, mau ngafal tuh. Misalnya mau sehari tuh cuman 10 ayat, terus
sampai bulan depannya nambah lagi. Kayak yang penting sedikit tapi konsisten gitu. Gak apa-apa nggak harus banyak-banyak, tapi kitanya bisa ngelakuin itu berulang kali gitu setiap hari. Terus kalau misalnya tujuan udah punya, kita cari metode ngafal kita sendiri. Mungkin karena kan setiap orang beda-beda. Ada yang dia metodenya ngelihat, ada yang ngedenger, atau mungkin ada juga yang sambil main-main gitu. Nah, kalau aku metodenya itu ngedenger. Jadi salah satu ngafal aku tuh awalnya dulu nggak pernah kayak buka Quran gitu, tapi karena aku sering dengar murotal. Nah, jadi bisa ngikutin sedikit-sedikit. Nah, pas mau ngafal, oh jadi ayatnya udah tahu gitu. Ini pernah ngafal gitu. Ya, pokoknya sering-sering kayak kita gantilah, kita pilih-pilih musik yang kita dengerin gitu. Uh, Gak apa-apa sedikit-sedikit, mungkin kalau mau sebelum tidur, nah kita dengerinnya murotal gitu. Jadi besok pagi lebih fresh gitu kalau kita mau nyiapin hafalan kita. Nah, terus pilih waktu buat ngafal yang cocok. Nah, biasanya kalau ngafal yang cocok itu waktunya di subuh hari, di pagi hari. Jadi dulu pas aku di Ibnu Khaldun, kalau mau setoran ke guru tuh ngafalnya nggak di kelas, jadi ngafalnya itu di rumah pas pagi hari. Nah, kayak udah sholat subuh, kan lumayan ya, kita masih bisa nunggu tuh. Nah, kalau nggak dipakai belajar, kita pakai buat ngafal. Jadi lumayan, nanti pas di orang lain setoran, kita bisa nyiapin lagi buat besoknya gitu. Jadi Iya. kalau bisa disiapin sebelum kita ngafal ke guru, nyetor ke guru tuh kita udah siap gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita maju duluan, kita bisa nambah lagi gitu hafalannya. Terus udah kayak gitu, ya pilih faktor-faktor kayak temen atau eh ya pokoknya kayak partner gitu. Jadi kalau kita mau ngafal Quran itu harus punya semangat dari orang lain juga gitu. Nggak bisa kayak kita ngafal sendiri. Jadi kalau bisa cari temen yang benar-benar sama mau ngafal gitu, saling nyemangatin kayak gitu. Iya, luar Terus biasa ya. kalau misalnya mau hafalannya kuat, nah kalau itu balik lagi sebenarnya ke diri kita masing-masing. Karena katanya kalau kita ngafal mau kuat itu harus sering diulang-ulang. Benar. Jadi kalau misalnya kita cuman ngafal, terus udah besok gak dihafalin lagi, gak dibawa lagi hafalannya yang udah dihafal, jadi hilang lupanya cepat gitu. Jadi mending ngafalnya sedikit, tapi yang sebelumnya itu dibawa lagi gitu. Misalnya hari ini cuma dapat 5 ayat. Iya, baik. Ada gangguan nampaknya teman-teman? Luar biasa ya ini, mohon maaf terlempar ya teh Fiskanya. Baik, intinya teman-teman sekalian, ini luar biasa nih, kita coba kembali lagi ya. Keluar Halo? ya Pak, maaf Pak. Baik, silakan Ada teh. Pak? Ada. Ya, jadi kayak tadi kalau misalnya mau ngulang gitu, kita ya sering kayak misalnya sedikit hari ini 5 ayat, besok 5 ayat. Nah, yang yang kemarinnya itu kita gabungin sama yang hari ini. Jadi nanti kalau misalnya kita mau store lagi, di bawah yang kemarin, jadi lebih kuat gitu. Gak apa-apa sedikit-sedikit dulu. Dulu juga aku kayak ngafal cuman sedikit, kayak kan dibimbing ya sama guru. Dulu masih ingat sama siapa ya? Pokoknya ganti-ganti gurunya kalau di Ibnu Khaldun itu kan ada tahapannya. Hmm. Uh, Waktu awal-awal kayak cuman juz amma kan, masih juz amma, terus juz 29 kan ayatnya pendek-pendek. Itu sehari cuman 5 gitu. Tapi karena kayak konsisten, alhamdulillah bisa. Terus kalau misalnya ya itu kalau mau kuat itu gak apa-apa, kita nggak harus baca atau apa, tapi kita sering dengerin gitu, kayak dengerin murotal. Iya, Ya, Pak. luar biasa nih teman-teman ya. Nah itu dia tipsnya panjang lebar ya, karena sudah berpengalaman. Apa yang belum ceritakan gak usah pakai teks, yang dirasakan, yang disampaikan. Baik, Teh Priska, kita buka aja langsung ya untuk teman-teman atau adik-adik kita yang ingin bertanya langsung ya. Silakan nih teman-teman, kita buka dulu. Mangga, ada yang mau ditanyakan? Halo, silakan, mangga. Siapa dulu? Halo, Teh Tazkia boleh, Teh Nadia boleh, barangkali yang mau disampaikan. Halo, malah senyum-senyum di sini ya.
Baik, di sini masuknya eskul tahfiz teh. Dibandingkan eskul yang Ah, lain itu, eskul tahfiz jumlahnya memang sedikit ya. Hanya kurang lebih 15 orang. Kalau eskul yang ini ada yang 30, 40. Nah, ini memang yang tahfiz memang orang-orang unggulan nampaknya teh ya, atau bagaimana nih teh? Insya Allah. Ini tak khusus gitu ya Pak. Jadi khusus. Ya, ini kita khususkan mereka ada kelebihan untuk menyetorkan di waktu yang lain selain di jam UMI. Jadi mereka kalau punya hafalan boleh menghubungi pembinanya. Di sini kan Bapak kebetulan ya silakan nanti boleh menambah hafalan di luar targetan sekolah. Inginnya sih lebih dari 3 juz ya, lebih dari sekolah targetannya. Amin. Oke, teman-teman yang lain mana nih? Kelas 7, kelas 8. Ayo, mumpung ada Teh Priska yang bergabung, silakan bunyikan mikrofonnya. Ada nggak? Malu-malu kayaknya Teh. Kalau kemarin banyak pertanyaan ya. Baik, Teteh, nampaknya ini kita mau closing ya. Kita mau closing. Baik, dari Teteh sendiri nih, pesan terakhir. Serem ya pesan terakhir. Teteh sekarang sudah hafal 30 juz. Ya, kemudian Teteh ada program pengabdian ya, harus diamalkan ilmunya, harus kita ulang-ulang lagi karena makin lama tidak diulang, makin cepat lupa ya, bahkan recall kembali atau memanggil kembali juga agak berat kalau kita tidak memurojaah. Apa sih Teh, apakah ada hubungannya nggak ketika kita sudah hafalannya banyak dengan kebiasaan kita tilawah harian? Ada Pak. Jadi kalau misalnya kita ngerasa hafalan kita tuh udah terus bertambah. Pas kita tilawah tuh, kita juga jadi ikut semangat gitu tilawahnya. Hmm. Apalagi sekarang gitu, posisinya alhamdulillah udah bisa nyelesain 30 juz. Jadi kalau misalnya tilawah tuh kayak enak aja gitu, karena ayatnya udah pernah ngafal gitu. Hmm. Jadi alhamdulillah ini udah pernah ngafal, jadi kayak eee, nggak harus kayak lama gitu, nggak lama waktu tilawah tuh. Jadi kalau misalnya udah sering dibaca tuh, 1 juz tuh nggak kerasa gitu, kayak cuman Hmm. ya cuman berapa menit gitu, nggak Ya. nggak lama. Karena ayatnya sudah familiar ya, pernah Ya, dihafal. Nah, udah ini pernah ada dihafal. ada anggapan seperti ini Teh. Ketika kita mau hafalan Quran, udah tilawah mah nggak usah kan, kita fokus hafalan atau harus berbarengan Teh. Kita ada PR tilawah sama menghafal juga. Ya, kalau bisa sih dibarengin, soalnya kalau misalnya gimana ya, kayak kita ngafal aja tapi kita nggak baca tuh sama-sama kayak ada kurangnya gitu. Kalau ibaratkan apa ya, kalau ibaratkan kalau misal kita tilawah tuh jadi udah jadi kayak zikirnya kita sendiri gitu. Jadi udah kayak asupan buat diri kita. Jadi kalau misalnya kita tilawah itu insya Allah biasanya ngafalnya lebih semangat. Jadi Hmm. biasanya kalau di Ashifa gitu, kalau di pondok waktu itu, kalau misalnya kita nggak semangat ngafal, kita disuruh tilawah dulu. Nah, dari tilawah langsung kayak, oh udah tilawah, Hmm. jadi kayak semangatnya timbul lagi Timbul biasanya lagi ya. gitu. Tuh, jadi asupan atau nutrisinya penghafal Quran adalah tilawah Quran. Nah, jadi teman-teman nih kelas 7, 8, 9 diharapkan PR tilawahnya harus banyak nih supaya nutrisinya kalau kita sehat, kalau sudah banyak kan mau menghafal apapun nampaknya mudah. Makin berkurang tilawah berarti makin tidak semangat menghafal Quran ya. Baik Teh Priska, di lain kesempatan kita undang lagi ya. Nampaknya karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan nanti bisa berbagi lagi dan dikumpulkan dulu ya tips-tipsnya. Nanti share lagi nih, nggak cukup kita pertemuan hanya satu kali, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa diundang kembali. Baik, syukron jazakillah khair Teh Priska ya. Semoga hafalannya berkah, berkah buat Teh Amin. Priska sendiri, buat keluarga, buat kami para guru doakan ya. Semoga bisa mengikuti jejaknya dan Teh Priska bisa mengamalkan di tempat dimanapun. Semoga ilmunya berkah, terutama untuk Amin. hafalan Qurannya bisa menularkan semangat dan juga melahirkan generasi-generasi adik-adiknya yang akan melanjutkan atau menghafal 30 juz. Terima kasih ya Teh Priska ya. Syukran jazakillah Terima khair. kasih Pak Wawan juga. Baik, kita akan foto bersama dulu sebelum kita tutup. Demikian nih teman-teman sekalian untuk podcastan kita yang pertama di Eskul Tahfiz kali ini dan kita saat ini bersama dengan Teh Priska Yumianti. Beliau sebagai alumni angkatan 2018 ya, sekarang sudah hafiz 30 juz dan menjadi seorang hafizoh. Ada gelarnya sekarang ya, Priska Yumianti Hafizoh, Al-Hafizoh. Belum. Amin. Amin Amin ya rabbal Allahumma. alamin. Terima kasih ya Teh, kita tutup ya. Kita membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran.